Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal. Saya adalah seorang penyuluh fungsional Kabupaten Aceh PD. Kali ini saya akan mencoba mempersembahkan sebuah karya ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Berdakwah di Masa Pandemi. Karya ini diawali dengan pendahuluan. Adapun latar belakang yang ingin saya sampaikan dalam persoalan ini adalah tentang dakwah, keterkaitan dakwah dengan COVID-19 yang di dalamnya ada social distancing. Nah, para pemirsa sekalian, ada problematika dan solusi di sini. Karena itu, marilah kita lihat apa yang menjadi kendala serta solusinya. Sebagaimana kita ketahui, dakwah itu kan berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan. Dakwah merupakan kegiatan yang sifatnya menyeru atau mengajak serta memanggil orang lain untuk mempelajari dan mengimani serta taat kepada ajaran agama Allah. Selanjutnya, sebelumnya saya ingin bercerita sedikit kegiatan dakwah saya sebelum COVID-19. Pada saat itu saya melakukan kegiatan dakwah secara langsung kepada masyarakat, seperti dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian melakukan bimbingan chatting secara tatap muka seperti biasa. Dialog keagamaan dengan para nabi itu yang saya lakukan. Begitu juga menghadiri perayaan dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati hari tahun baru Hijriah Islam, hari tahun baru Islam Hijriah. Kemudian mengajar ngaji di TPQ Baitus Sabri. Ini adalah TPQ binaan saya, TPQ Al-Mukarramah. Begitupun juga melakukan bimbingan perkawinan kecamatan. Para pemirsa sekalian, namun kehadiran pandemi COVID-19, kegiatan saya secara langsung itu terhentikan sejenak. Munculnya wabah COVID-19 atau yang kita kenal dengan sebutan virus corona memberikan pengaruh yang sangat besar dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Dengan adanya wabah ini mengakibatkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari mengalami perubahan yang berbeda dari biasanya. Penularan virus melalui kontak antar manusia mengakibatkan munculnya pelarangan dan melakukan kegiatan yang melibatkan orang ramai. Nah, di dalamnya ada social distancing. Social distancing menjadi satu-satunya jalan keluar yang dipilih oleh pemerintah dalam meminimalisir perkembangan dan penyebaran wabah COVID-19 ini. Social distancing atau pembatasan interaksi sosial masyarakat menyebabkan terhambatnya laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek ibadah dan dakwah itu sendiri. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah ingin memperoleh informasi mengenai bagaimana peran media sosial dalam mendukung kegiatan dakwah dalam situasi COVID, di mana social distancing telah diterapkan di dalamnya. Penelitian ini mengambil metode perpustakaan. Di sini saya dengan memakai kata kunci media sosial dan sarana dakwah. Maka terdapatlah beberapa artikel jurnal online yang bisa saya jadikan referensi. Itu juga buku, majalah, jurnal, dokumen terkait dengan nilai dan norma kebudayaan di situasi sosial. Sebenarnya pembahasannya adalah pemanfaatan media sosial sebagai media dakwah. Maka pembahasannya di sini tidak lepas dari sebuah analogi,
Jadi saya analogikan dakwah itu untuk sebuah mobil yang supirnya adalah dai yang sedang berdiri di depan traffic light, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Ini kita lihat ada yang merah, yang kuning, dan ada lampu. Maka yang merah itu saya ibaratkan sebagai corona. Artinya munculnya wabah COVID-19 menyebabkan munculnya barangan pada kegiatan yang melibatkan orang ramai. Jadi kita dipaksa untuk berhenti sejenak untuk melihat, mewaspadai. Maka kemudian lampu kuning ini saya ibaratkan sebagai social distancing. Jadi kehati-hatian. Jadi pemberlakuan social distancing ini pembatasan interaksi sosial. Ini perlu dilakukan untuk memikirkan solusi. Dan sebagai solusinya lampu hijau adalah media sosial. Karena di sini media sosial hadir sebagai solusi yang efektif untuk membantah segala hambatan bagi dai dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Menyadari hal ini, maka solusinya itu sebenarnya yang pertama ada pada penyuluh itu sendiri. Artinya penyuluh harus menyadari profesi penyuluh menjadi panggilan jiwanya. Yang kedua, inovasi seorang penyuluh dalam hal ini harus bisa mengembangkan cara dia berdakwah, memberikan penyuluhannya dengan menuangkan segala kreativitasnya. Dan yang ketiga, inovasi itu adalah media sosial. Maka media sosial dalam hal ini menjadi unsur yang utama untuk diambil demi berlangsungnya dakwah kepada masyarakat. Ada beberapa manfaat dakwah lewat media sosial. Yang pertama efektif dan efisien, dan yang kedua praktis dan strategis. Efektif dan efisien maksudnya adalah cepat bagi dai dalam menyebarkan informasi hingga ke berbagai penjuru, tidak hanya di Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Mudahnya bagi mad'u mendapatkan informasi keagamaan. Praktis dalam artian dokumen dakwah misalkan yang tersebar di sosmed bisa tersimpan lama, jadi tidak pada waktu itu saja. Mad'u akan bersifat kontinu, artinya mad'u akan bertambah terus. Mad'u dalam bahasa media sosial disebut dengan viewers. Maka keuntungan berdakwah lewat media, viewernya atau mad'unya akan terus bertambah. Karena kemudian saya dalam pengembangan ini, dalam prakteknya sejak tanggal 5 November 2019 telah membuat channel YouTube saya untuk menuangkan segala kreativitas dakwah. Bakat yang dikemas dalam kreativitas dakwah. Pas ini lahirlah. Nah, ini adalah konten-konten saya, konten-konten dakwah saya yang setelah saya share ke YouTube. Untuk informasi selanjutnya silahkan kunjungi Abinaya Aceh channel. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.